Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa beribadah bersama di tanggal 25 Oktober 2020. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk saat teduh. Saat teduh kita mulai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengangkat satu pujian yang pertama di nyanyian kemenangan iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang besar, Allah yang memelihara setiap kami umat manusia di muka bumi ini, Tuhan. Engkau Allah yang patut dijunjung tinggi, dipuji, karena Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kami semua di sini. Tuhan, di pagi hari ini kami masuk dalam ibadah, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Berikan kami hati, pikiran yang tertuju pada Engkau. Karena jiwa-jiwa kami rindu akan firman-Mu, akan memuji-muji Engkau. Tuhan, pimpinlah ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesainya.
biar Tuhanlah saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk ayat pembimbing pagi hari ini diambil di kitab Mazmur pasal yang ke-75 ayat yang kedua. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali memuji Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Tuhan memanggil kita datang kepadanya. Kita anggap pujian nyanyian kemenangan iman nomor 203. Ku dengar suaramu. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang dimuliakan, ada Yesus Kristus. Tuhan, kami sekarang di hadapan Engkau ya Bapa. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami merasakan suatu beban di dalam kami. Kami datang kepada Engkau, kami memohon pengampunan di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena kami sadar kami manusia biasa. Kami kadang jatuh bangun dalam dosa. Tanpa Tuhan yang menyertai kami, tanpa Roh Kudus yang memimpin kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau sekarang Tuhan. Mohon Tuhan sucikan, kuduskan hidup kami, sehingga kami boleh layak memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Inilah doa pengampunan kami taruh di dalam nama yaitu Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah pagi hari ini diambil di kitab Filipi pasal keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah berita kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjutkan satu nyanyian pujian Tuhanlah perlindunganku.
Tuhanlah pelindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah pelindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Bapak Ibu yang terkasih, kita buka kitab kita. Kita akan membaca di kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Saya akan membacakannya. Judul perikop yang ada, angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun mereda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan yang kita baca, nanti akan diuraikan oleh Ibu Dini Rusmanto. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian di nyanyian kemenangan iman 266. Tuhanlah pelindungmu. Badai topan dunia, Tuhanmulah pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindungannya tetap teguh. Siang malam terang dan gelap, Tuhanmulah pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan
Tuhanlah pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, perlindungan yang terteguh. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah bersama. Sebentar lagi kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Buka hati kami, Roh Kudus menguasai dan memberi pencerahan, sehingga kami dapat memahami, mengaminkan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 dengan judul Angin Ribut Diredakan. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berlayar di sebuah danau yang airnya tenang merupakan salah satu rekreasi yang sangat menyenangkan bagi banyak orang. Namun ketika tiba-tiba datang angin ribut, maka suasana pasti menjadi kacau balau dan menakutkan. Sesuai dengan sebutannya, angin ribut membuat segala sesuatu menjadi gaduh dan berantakan. Angin ribut dapat menerjang dan mengombang-ambingkan kapal atau perahu yang sedang berlayar, sehingga sangat membahayakan. Di ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Melalui firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya melakukan pelayaran menuju ke seberang danau mengandung maksud tertentu, yaitu untuk meyakinkan dan meneguhkan iman mereka kepadanya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita tidak hanya berkuasa di darat, tetapi juga berkuasa di laut, bahwa kuasanya melebihi segalanya, termasuk angin ribut yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Bahkan para pelaut dan nelayan penangkap ikan pun takut terhadap angin ribut. Mereka yang sedang berada di dalam perahu bersama dengan Yesus adalah murid-murid yang taat mengikuti perintah Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka merasa nyaman dan aman karena Dia bersama mereka. Karenanya ketika Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang danau," mereka tidak bimbang. Mereka juga tidak khawatir dan tidak takut. Sebagian dari mereka juga adalah nelayan ulung. Di ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan sangat tiba-tiba
datanglah taufan dengan dahsyatnya. Taufan itu membuat perubahan mendadak. Gelombang air danau bergulung-gulung. Perahu mereka terombang-ambing. Sementara tiupan angin ribut semakin kencang. Perahu mereka kemasukan air. Mereka dalam bahaya besar. Mereka tidak berdaya menguasai perahu yang terus terbawa gelombang yang tidak menentu. Mereka benar-benar gelisah dan takut menghadapi danau dan angin ribut. Karena itu mereka membangunkan Dia. Di ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Mereka gelisah dan takut tenggelam dan binasa karena terjangan gelombang dan badai yang kian mengamuk. Mereka benar-benar kehilangan nyali. Meskipun di antara mereka adalah para nelayan ulung yang biasa hidup di laut. Suatu didikan dan pembelajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus kepada mereka dan juga kita, supaya tetap berdoa dengan iman yang teguh dan tidak goyah, bahwa Tuhan Yesus akan menyertai, menopang, melindungi, dan memberkati kita yang setia berdoa, beribadah, mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus akan menolong bagi yang setia menyembah dan melayani dengan setulus hati dan segenap jiwa. Di danau itu, Tuhan Yesus memberikan pembelajaran kepada para murid-Nya. Angin ribut dan gelombang itu nyaris menenggelamkan perahu mereka dan segala isinya. Mereka merasakan hampir binasa. Yesus Kristus Tuhan kita yang tertidur kemudian bangun, lalu menghardik angin dan gelombang air danau yang mengamuk itu. Seketika angin dan gelombang pun reda dan diam. Semuanya menjadi tenang seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Air danau yang luas itu pun teduh, tenang, nyaman, dan bersahabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi Yesus Kristus Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Dengan kuasa-Nya yang sangat ajaib, Dia menghardik angin dan air. Hardikannya membuat angin ribut dan gelombang pun reda. Benar, Ia menunjukkan keperkasaan dan kemuliaan-Nya yang sangat luar biasa dan ajaib. Kemudian Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus mengingatkan iman mereka. Di ayat 25, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Mereka ketakutan karena kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka gelisah dan ketakutan karena mereka berjuang, bekerja, dan berlayar sendirian, dan ternyata mereka gagal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegur mereka dan juga kita, supaya kita selalu sadar untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita sering lupa bahwa Tuhan Yesus diam di dalam diri kita, ada bersama kita. Kita sering melupakannya karena kita merasa kuat menghadapi segala perkara dan mengandalkan kemampuan kita sendiri, dan ternyata kita gagal. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus menegur mereka dan juga kita. Di manakah kepercayaanmu? Mengapa kita tidak percaya kepadanya? Mengapa kita meragukan kuasa
penghiburan, berkat kasih setia dan anugerah-Nya? Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering merasakan jamahan dan lawatannya ketika kita menghadapi bahaya dan berbagai gelombang dan badai persoalan? Dengan tangan-Nya sendiri Tuhan Yesus sudah mengangkat dan menolong kita. Ada kalanya kita diperhadapkan oleh kerasnya gelombang kehidupan, baik dalam hal keuangan, bisnis, usaha, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, studi. Namun percayalah, Tuhan datang melawat dan memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Ketika kita mengalami badai dan gelombang masalah keluarga, baik hubungan suami, istri, anak-anak, cucu, mertua, menantu, Tuhan Yesus pun datang menyertai, menopang dan menolong kita. Tuhan Yesus datang menjaga, memelihara, membela, dan melindungi kita. Tuhan Yesus datang memberkati dan membawa kedamaian dan keselamatan dalam rumah tangga kita. Dia datang dan mengubah gelombang dan badai masalah kita sehingga menjadi tenang, teduh, penuh sukacita, dan damai sejahtera tepat pada waktunya. Sebagai penutup, berbahagialah kita yang setia berdoa dalam nama Tuhan Yesus ketika mengalami badai dan gelombang kehidupan, karena Dia pasti menyertai, menopang dan menolong kita tepat pada waktunya. Berbahagialah kita yang setia beribadah, mengucap syukur, memuji, menyembah, dan melayani dengan tulus hati dan segenap jiwa, karena Dia pasti menjaga, memelihara, membela, dan menolong kita. Berbahagialah kita yang percaya akan penyertaan, pertolongan, dan perlindungan-Nya ketika menghadapi gelombang masalah kehidupan, karena Dia pasti mengubah gelombang dan badai masalah kita menjadi tenang, teduh, penuh sukacita, dan damai sejahtera tepat pada waktunya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang maha mengetahui, pengasih dan penyayang, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengizinkan badai hidup dan pergumulan kami alami, namun Engkau selalu memberi kekuatan dan jalan keluar kepada kami untuk menghadapinya. Berikan kepada kami hati yang selalu tertuju dan berharap hanya kepadamu, Allah yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu, kita sudah di ujung acara ibadah. Kita angkat pujian yang terakhir. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun
dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan beberapa pokok doa. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Pagi hari ini kita juga berdoa untuk seluruh jemaat GSRI Depok. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami mengikuti ibadah dari awal sampai saat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri. Kami juga berdoa untuk pemerintahan tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Kami terus memohon pimpinan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga setiap apa yang dipikirkan, direncanakan oleh para pemimpin kami, demi dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bapa, kami juga berdoa untuk keamanan seluruh rakyat Indonesia, juga keamanan kesejahteraan di mana kami tinggal, yaitu lingkungan yang ada. Tuhan memberkati. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GSRI Depok. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulannya, satu demi satu, keluarga demi keluarga. Engkau yang memimpin, Engkau yang terus mengarahkan, sehingga seluruh jemaat-Mu hanya bergantung dan berserah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan, kami berdoa untuk kesehatan, kami juga berdoa untuk pendidikan putra-putri yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga jemaat-Mu GSRI Depok. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk saudara Enrico, tanggal 27 Oktober berulang tahun. Kami berdoa Tuhan untuk masa pendidikannya, masa mudanya, untuk masa depannya. Kami terus memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberikan semangat di dalam belajar. Tuhan juga memberikan semangat untuk meraih cita-citanya. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara Mora yang berulang tahun tanggal 28 Oktober. Kami juga berdoa di dalam masa pendidikannya, masa pertumbuhannya, juga untuk masa depannya. Tuhan memberkati. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Eni yang berulang tahun 28 Oktober. Kami menyerahkan Ibu Eni ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan juga memberkati dalam kehidupannya, keluarganya, juga usaha. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Yosi yang berulang tahun tanggal 29 Oktober. Tuhan, Engkau juga terus memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hidupmu, tengadahkanlah hatimu, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih pengorbanan di dalam Yesus Kristus, penyertaan pemeliharaan, sukacita di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.